Assalamualaikum. Happy gardening teman-teman. Sehat, bahagia selalu bersama keluarga ya. Alhamdulillah, pagi yang indah, pagi yang cerah ya teman-teman. Secerah hati kita dalam menemani keluarga ya. Oke. The power family ada di ibu rumah tangga salah satunya ya teman-teman. Bismillah. Saya nggak tahu ya teman-teman, ini si Sukini praktek tanam Sukini jadinya begini karena mungkin saya belum begitu memahami nih. Pohon Sukini beda sama timun ya, ternyata penanganannya beda-beda tipis sekali ya, tapi it's okay. Next saya mau coba lagi. Nggak tahu ini mau dimasak apa, katanya dibuat campuran sup, enak ya teman-teman ya. Oke, tapi thank you Sukini, kamu sudah menunjukkan baktimu dengan sekuat tenagamu, dengan segala power yang kau miliki ya. Alhamdulillah seru setiap hari ya teman-teman. Berapa pekan yang lalu ada yang request mam perawatan anggrek dong. Aduh, anggrek ya biasa-biasa saja sebenarnya. Poinnya ada di penyiraman ya teman-teman ya. Alhamdulillah ini si merah marun entah yang kesekian kalinya. Oh iya, ini yang di pot perdana dia berbakti. Alhamdulillah. Pokoknya kalau tanaman anggrek itu tahun kedua itu udah mulai berbakti ya teman-teman ya. Begitu, di tahun pertama full perawatan, tahun kedua mulai bakti semua ini dan bergantian tiada henti. Kembali menyapa barisan sawi-sawian, kembang kol juga ini nyempil di sini 2, dan sudah ada beberapa yang kecil-kecil yang nanti akan jadi pengganti saat dia sudah tiba masa panen teman-teman ya. Alhamdulillah di sini panasnya cetar, keren, enak sekali untuk terapi kesehatan kita ya teman-teman ya. Alhamdulillah pekebun itu identik dengan pola hidup sehat ya, cantik, hijau, sehat. Alhamdulillah 2 hari di sini hujan terus teman-teman. Saya tidak begitu perlu menyiram tanaman-tanaman saya. Alhamdulillah. Ini hasil terong dalam pot saya teman-teman. Selalu ada rumput jampang di sini yang menjaga kestabilan kestabilan tanah di dalam pot ya, untuk menetralisir kondisi tanah apabila terlalu asam atau apabila terlalu over nutrisi maka rumput jampanglah yang menstabilkannya melalui tanah perakarannya yang sungguh keren, menjaga kesehatan tanah ya teman-teman ya. Ini alhamdulillah sudah mulai bermunculan bakal-bakal buahnya ya teman-teman ya. Tadinya ini adalah terong yang sakit, dengan saya uji coba treatment menggunakan rumput akar dan tanah di perakarannya, juga daun rumputnya sebagai mulsa, akhirnya jadi secantik ini kembali ya. Tapi sayang waktu sakit dia tidak saya video ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Oh iya jadi ingat kemarin tuh sempat ada yang request, bun, tanaman terong saya ada putih-putih, daunnya berubah putih, atau ada hamanya atau gimana gitu ya, gimana cara menanganinya. Nah akhirnya saya punya nih ini teman-teman ya, punya ini tanaman terong yang sakit. Nah sakitnya keren, luar biasa sakit. Kalau dilihat dari daunnya tadi, tanaman terong ini gemoy ya teman-teman ya, buahnya banyak, gede-gede gitu kan. Dengan perawatan yang biasa, dengan cara tanam saya biasa melibatkan rumput, kemudian saya stop, rumput saya ambil saya kasih
Jadi begini, kita lihat dulu ya, kita lihat dulu sakitnya. Nah, ini tidak saya hentikan mulsa rumput, kemudian saya coba berhenti menyiramnya berapa hari gitu ya. Jadi nutrisi saya kasih pupuk kandang, nah tanpa saya sterilkan, kemudian tidak saya siram berapa hari, yaitu ya 3 hari atau 4 hari gitu. Jadi full nutrisi tapi tanpa asupan minum yang cukup, kemudian tidak ada penjagaannya juga berupa rumput. Nah akhirnya nih tuh kan tetap dia mau berbuah. Cuman keren sekali kan kalau begini, kasihan banget kan ya teman-teman ya. Daunnya juga pokoknya ini kalau orang sakit itu kayak apa ya, komplikasi ya. Ada hamanya, kemudian daunnya ini ujungnya berubah. Sebenarnya masih cantik ya dia tuh, cuman kalau jadi berubah putih begini kan jadi nggak cantik lagi ya. Kemudian yang batang agak ke atas sedikit tuh seperti tidak ternutrisi daun-daunnya nih pokoknya sakit, komplikasi dah. Ini juga full dengan begini ya ternyata kayak kalau apa ya, ini satu pohon ini saja teman-teman ya, saya yang ada putihnya begini. Mau intip nggak media tanamnya seperti apa? Nah ini ya, kita lihat media tanamnya terata teman-teman ya. Nih gundul, nih full dengan nutrisi. Sebenarnya ini full nutrisi ya teman-teman ya. Ini ada kohe, kambing juga. Kemudian di sini tidak ada mulsa rumput ya teman-teman. Kemudian nutrisi sebenarnya ini full penuh ya. Tapi ternyata di sana dia tempat bersarangnya, dengan kata lain media ini masih mengundang hama ya, masih mengundang hama. Jadi tanaman itu sebenarnya bergantung pada media tanamnya ya teman-teman. Pokoknya intinya ini media tanam masih sakit, jadi saya mau menyembuhkan tanaman ini melalui media tanamnya. Saya nggak mau ambil pusing deh ya, semprot-semprot apa ini kutu kebulnya ini sama aja kita semprot, tapi kalau media tanamnya masih mengundang hama, tetap aja nanti akan balik lagi ke sini ya. Oke, langsung kita mulai ya teman-teman ya. Apa yang perlu disiapkan? Satu, yang pertama adalah gunting pemotong batang. Kemudian yang kedua teman-teman ya, abu ya, bukan arang sekam ya, tapi ini adalah abu. Tingkatannya di atas arang. Jadi kalau arang di panasin lagi nanti jadinya akan abu seperti ini ya. 2 sendok atau 1 sendok saja cukup ya untuk 1 pot. Yang ketiga adalah mulsa rumput. Dan yang terakhir selalu teman-teman ya, rumput jampang. Nih saya ambilkan di sini nih rumput jampang ya teman-teman ya, yang hidup. Ini tadi adalah abu yang sudah saya siapkan, bisa dicampur di sini ya, di air putih nih ya, di air putih. Masih ada yang belum jadi abu, ini sekamnya nggak usah diikutkan nanti ya teman-teman ya. Nah kita ambil abunya aja. Nah udah begini saya masukkan sini ya teman-teman ya, saya masukkan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah alhamdulillah ya, tadi saya skip ya teman-teman karena harus mengepaskan lubangnya ya. Udah saya diamkan dulu di situ. Lanjut step kedua, akan saya pangkas ya tanaman terong yang sakit ini ya teman-teman ya. Nah saya pangkas, tujuannya apa? Saya mau melihara tunas baru yang sehat ya. Jadi saya nggak mau berurusan sama kutu kebul ini, kutu putihnya ya. Nah seberapa pun motongnya semakin pendek sebenarnya semakin bagus. Yang penting teman-teman sisakan, saya maksudnya terong teman-teman kan sehat ya. Yang penting saya sisakan 1 atau 2 batang yang pendek saja ya, karena nanti kalau nggak disisakan, kalau dipangkas habis tanamannya akan mati. Nah udah begini kan, nah full sakit ya. Ini kan masih sakit bun, nggak apa-apa ya, ini nggak apa-apa. Ini hanya untuk mempertahankan
biar tanaman terong ini tetap hidup. Nah, ini ya, saya sisakan ini biar hidup. Nanti kalau muncul tunas baru yang sakit saya pangkas ya, kecuali nanti dia berubah jadi sehat. Nah, maka nanti akan tetap saya pelihara gitu ya teman-teman ya. Nah, udah seperti ini. Udah seperti ini ya. Saya siram dengan air abu. Bun, kalau nggak ada abu gimana? Pakai air garam, dosis sangat ringan ya teman-teman ya, 1 liter seujung sendok teh itu ya paling ya, pokoknya sangat ringan karena tujuannya hanya untuk mensterilkan, mematikan zat-zat yang merugikan tanaman yang ada di pot ini gitu ya teman-teman ya. Ini air abu, tapi yang paling aman adalah air abu. Kemudian setelah itu saya siram, ini saya pagi hari ya teman-teman ya, pagi hari. Kemudian saya kasih rumput jampang di pojok, karena ini apa namanya, terong sakit ya. Sakit tuh berawal dari media tanam yang tidak sehat. Tujuannya nanti biar media tanam yang ada dalam pot ini sehat kembali ya. Jadi saya kasih 1 rumput jampang. Nanti kalau terongnya sudah sembuh, mau diakhiri rumputnya juga boleh ya teman-teman ya, berarti itu medianya sudah sehat. Ini pagi ya, saya pagi. Kemudian saya kasih mulsa rumput yang bagus, rumput jampang. Ini karena stok rumput jampang saya habis, saya kasih mulsa rumput teki. Nah, rumput teki sama pengusir hama dia ya teman-teman ya, dari aromanya. Kemudian kalau ada umbinya tuh malah bagus lagi juga, umbinya digeprek gitu ya, kasih air, nah disiramkan di sini boleh. Nah begitu ya. Nah seperti ini kan pagi saya ya teman-teman ya. Nanti sore mulai nanti sore siramnya pakai air rendaman rumput. Ini kan masih air abu ya, perdana nih ya, air abu. Nanti sore atau besok pagi disiram sama rendaman rumput jampang. Nah itu air rendaman rumput jampang nanti menutrisi sekaligus menggantikan zat-zat pengundang hama yang ada di media tanam terong ini, berubah menjadi zat rumput. Nah kalau udah seperti itu nanti berangsur tanaman terong ini akan sehat kembali begitu. Nah jadi begitu ya teman-teman, video berkebun saya hari ini, treatment menyehatkan terong yang telah sakit. Semoga bermanfaat. Selamat berkreasi, salam organik, assalamualaikum, bye bye.